Selamat datang di My Channel, Nusantara Punya Cerita Legenda. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share untuk pengembangan channel ini agar terus berkembang. Selamat menyaksikan. Alkisah, di daerah Renjang, Bengkulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Ratu. Ia seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tersebut berkembang menjadi sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Ratu mempunyai seorang putra bernama Raden Serang Irang dan seorang putri bernama Putri Renong Bulan. Raden Serang Irang adalah seorang pangeran yang tampan dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, ia juga mahir bermain silat dan menguasai ilmu peperangan. Tak seorang pun di negeri itu yang mampu mengalahkan kepandaiannya. Sebagai putra tertua, ia senantiasa menjaga dan melindungi adiknya. Siapapun yang berani mengganggu sang adik, maka dia akan membelanya walaupun nyawa taruhannya. Sementara itu, Putri Renong Bulan adalah seorang putri yang cantik nan rupawan. Wajahnya cerah dan berseri-seri memancarkan sinar keanggunan. Rambutnya panjang terurai dan berwarna hitam berkilauan. Senyumnya pun sangat manis dan murah seolah-olah memancarkan sinar kebahagiaan. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Putri Renong Bulan juga memiliki sifat lemah lembut dan amat pandai menenun. Ia hampir setiap hari menghabiskan waktunya menenun kain dengan corak yang indah. Dengan segala yang dimiliki tersebut, maka tidaklah mengherankan jika sang putri menjadi kebanggaan keluarga istana. Suatu hari, ketika Putri Renong Bulan sedang asyik menenun dan Raden Serang Irang sedang berlatih silat, tiba-tiba dipanggil oleh sang ayah untuk menghadap. Keduanya pun menghentikan kegiatan mereka dan segera memenuhi panggilan sang ayah. Suatu hari, ketika Putri Renong Bulan sedang asyik menenun dan Raden Serang Irang sedang berlatih silat, tiba-tiba dipanggil oleh sang ayah untuk menghadap. Keduanya pun menghentikan kegiatan mereka dan segera memenuhi panggilan sang ayah. "Ada apa, ayah? Kenapa ayah tiba-tiba memanggil kami menghadap?" tanya Raden Serang Irang penasaran. Ratu hanya tersenyum sambil mengelus-elus jenggotnya yang sudah memutih. "Begini, putra-putriku, umur ayah sudah semakin tua dan tidak lama lagi ayah akan meninggalkan kalian," kata Ratu. "Kenapa ayah berkata begitu? Bukankah ayah masih tampak sehat-sehat saja?" tanya Putri Renong Bulan heran. "Kamu benar, putriku. Meskipun ayah tampak sehat, namun ayah mempunyai firasat bahwa ayah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini," ungkap Ratu. "Oleh karena itu, jagalah diri kalian masing-masing." Selanjutnya, Ratu berpesan kepada putra-putrinya dengan ungkapan berikut. "Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai. Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama." Lanjutnya, "Putraku Serdang, jagalah adikmu baik-baik." "Baik, ayah, kami akan selalu ingat semua ayah," jawab Raden Serdang. Tak berapa berselang, Ratu meninggal dunia. Seluruh keluarga istana dan rakyat negeri itu berkabung. Semuanya merasa sedih karena kehilangan seorang raja adil dan bijaksana. Namun, kesedihan tersebut tidak berlangsung lama karena 7 hari setelah Ratu dimakamkan, Raden Serdang Irang dilantik menjadi raja. Ia seorang pemimpin yang adil dan bijaksana mewarisi sifat-sifat kepemimpinan ayahnya. Bahkan, sejak menjadi raja, kerajaan tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ia rajin menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan pertama yang diajak kerjasama adalah Kerajaan Sungai Lemau yang juga dipimpin oleh seorang raja muda. Kedua raja muda itu saling mengunjungi satu sama lain ke kerajaan masing-masing. Suatu hari, ketika berkunjung ke kerajaan Raja Serdang, Raja Sungai Lemau bertemu dengan Putri Renong Bulan. Ia terpesona melihat kecantikan dan kemolekan perangai sang putri. Sejak itulah, Raja Sungai Lemau jatuh hati dan berniat untuk melamar Putri Renong Bulan. Maka disampaikanlah niat itu kepada Raden Serdang. "Wahai sahabatku, bagaimana kalau hubungan persahabatan ini kita lebih dekatkan lagi?" pinta Raja Sungai Lemau. Raja Serdang pun mengerti maksud pertanyaan sahabatnya itu. Namun, ia tidak bisa langsung menjawabnya. "Maaf, saudaraku, saya tidak berhak menjawab pertanyaan itu."
ucap Raja Serdang. Menurut adat di negeri ini, yang bersangkutanlah yang berhak menjawabnya. Oleh karena itu, saya akan menanyakan hal ini kepada Putri Renong Bulan. Saat ditanya, Putri Renong Bulan hanya diam. Hal ini menandakan bahwa sang putri bersedia menerima lamaran tersebut. Pada hari yang disepakati, mereka pun ditunangkan. Pernikahan mereka akan dilangsungkan pada bulan depan. Sejak bertunangan dengan sang putri, Raja Sungai Lemau semakin rajin berkunjung ke kerajaan Raja Serdang. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, kapal itu bergerak meninggalkan pelabuhan. Sang putri hanya bisa meratapi nasib yang menimpa kakak dan para kerabatnya. Hatinya sangat sedih dan air matanya terus menetes membasahi pipinya yang kemerah-merahan. Begitu kapal tersebut sampai di muara sungai, sang putri melihat tapak hitam dan tapak batu yang mengapit muara. Secara diam-diam, ia mendekati bibir kapal. Rupanya, sang putri ingin bunuh diri karena putus. Daripada memberi malu, lebih baik mati bunuh diri, ucapnya lirih. Usai berucap demikian, sang putri kemudian melompat dari kapal dan terjun ke dalam air. Pada saat ia melompat, rambutnya yang panjang tetap terurai. Ajaibnya, tubuh sang putri perlahan-lahan berubah menjadi batu dengan rambut terurai. Batu penjelmaan Putri Renong Bulan itu kemudian dinamakan Batu Berambai, yang artinya batu berbulu halus dan panjang.